Halo hai, apa kabar? Ada saya Aryan Surya dari Pagar Kehidupan kali ini ya. Di hari Minggu yang cukup syahdu ini, di hari Minggu yang cukup tenang ini, saya akan kembali menemani kamu kali ini teman-teman. Tapi saya menemani kamu dengan cara membacakan email dari sahabat-sahabat kita di Pagar Kehidupan ya. Betul, bagi kamu, benar bagi kamu yang saat ini punya masalah dalam hidup kamu dan ingin konsultasi bersama saya, silakan kirimkan email kamu ke email tanyapagarkehidupan@gmail.com ya. Pastinya akan saya langsung bacakan dan bantu setiap minggunya di hari Minggu. Oke? Tanpa berbasa-basi, langsung aja kita menjawab pertanyaan dari teman-teman kamu yang insya Allah memberikan inspirasi ya. Pertanyaan pertama adalah dari seorang sahabat kita yang bernama Dekia Chelsea Madila. Seorang Dekia Chelsea Madila ini masih kecil, kelihatan dari fotonya. Pertanyaannya cukup kasihan ya. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan mas bro ketika ada orang yang ngebully kita? Dan gimana caranya supaya kita tetap sabar menghadapinya? Makasih. Kalau saya bicara soal bully teman-teman, itu mengingatkan kisah saya dulu ya, waktu saya SMP. Kalau saya waktu dulu ditanya bagaimana cara menghadapinya, kayaknya nggak ada cara lain ya, selain kita berdiskusi dengan sang pencipta alam semesta. Nah, Diki ya, kalau kamu mungkin punya masalah dengan orang-orang yang ngebully kamu, pakai cara saya ya. Kalau kamu memang tidak bisa lepas dari sekolah itu, karena mungkin cari sekolah susah, berdoalah sama Tuhan, karena Tuhan itu ada Diki ya. Jadi buat kamu yang mungkin punya masalah sama seperti sahabat kita Dekia ini, satu-satunya cara untuk membebaskan diri dari bully cuma dua. Yang pertama, kamu keluar dari sekolah itu, atau kamu berdoa untuk supaya Tuhan memberikan jalan yang terang. Kalau saya bisa, kamu pasti bisa. Oke? Pertanyaan berikutnya adalah dari Indri Dwi Salsabila. Betul, Indri Dwi Salsabila menanyakan sebuah pertanyaan yang cukup baik ya. Pertanyaannya kalau dipersingkat seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali mendengarkan Pagar Kehidupan. Dan saya memohon bantuan nih dari Kak Aryan Surya untuk memberikan jawaban yang paling cerah atau paling benar untuk mengatasi masalah saya. Jadi seorang Indri ini dia masih kuliah, bahkan mungkin baru masuk kuliah ya. Dia memiliki cita-cita yang sama, yaitu pengen menjadi motivator seperti saya. Tapi sayangnya teman-teman, si Indri ini mendapatkan perilaku yang kurang mungkin baik ya dari orang tuanya. Orang tuanya memaksa dia dalam tanda kutip untuk mengambil jurusan IPA. Waduh, ya lebih tepatnya jurusan biologi. Nah pertanyaan dia simple, gimana seandainya nih Kak, kalau saya mengambil jurusan yang tidak sesuai dengan suara hati, apakah akan menjadi buruk? Sementara saya pengen sekali jadi seorang motivator sama seperti Pagar Kehidupan atau Kak Aryan Surya. Setiap kali ada orang menanyakan, cita-cita kamu apa Indri? Jawaban saya langsung, saya pengen jadi motivator. Wih, bisa nggak sih Kak Aryan saya menuruti kata hati saya seandainya situasi saya terdesak seperti ini? Dan seandainya saya terpaksa nih mengikuti pekerjaan yang bukan suara hati saya, apakah berbahaya? Berbahaya? Enggak, tapi sia-sia iya. Kenapa? Karena segala sesuatu hal yang tidak dilandasi perkataan hati akan membuat kamu menjadi manusia yang tidak menjadi diri sendiri. Dengan tidak menjadi diri sendiri, teman-teman, itu membuat kamu akan menjadi manusia yang tersiksa. Bahasa gampangnya pakai topeng. Bagi kamu yang sekarang pakai topeng, capek nggak sih pakai topeng? Capek ya? Kenapa kamu pakai topeng? Karena kamu tidak mendengarkan suara hati. Nah, kalau berbahaya, tidak. Tapi bikin capek, iya. Nah, buat Indri dan mungkin orang-orang yang sama nasibnya seperti Indri, kamu sudah tahu yang kamu mau, bagus. Sekarang wujudkan itu semua dengan langkah nyata. Caranya bagaimana? Ya mungkin diskusi dengan orang tua kamu bahwa kamu sebenarnya ingin menjadi pembicara ya. Lakukan hal-hal yang berhubungan dengan mungkin bukti nyata kepada orang tua kamu bahwa dengan berbicara kamu bisa hidup. Dengan berbicara kamu bisa menolong orang. Karena pada dasarnya Indri dan orang-orang di luar sana, orang tua itu cuma butuh bukti bahwa kamu bisa hidup mandiri dengan pilihan kamu. Betul, mereka cuma butuh bukti. Jadi kalau kamu punya jurusan kuliah yang tidak sesuai dengan pendapat orang tua, kamu turuti hati kamu dan berikan bukti nyata. Mereka pasti akan senang melihat bukti tersebut ya.
Jadi buat Indri, saya sarankan kamu untuk mencari hal-hal yang bisa membuat kamu menjadi termotivasi. Dan setelah termotivasi, coba kamu buat cara gimana caranya kamu bisa langsung menggunakan jiwa motivator kamu untuk menolong banyak orang. Entah mungkin membuat channel YouTube seperti saya, atau mungkin juga kamu memotivasi teman-teman kamu. Buktikan bahwa kamu bisa memotivasi orang. Nanti lama-lama ada jalannya, oke? Jadi tetap suara hati nomor 1. Kalau kamu tidak bisa menuruti suara hati, usahakan ya. Nomor 1, selalu usahakan suara hati, oke? Pertanyaan berikutnya bagus nih, dari seorang Vian Pilor. Waduh, Vian Pilor nih pertanyaannya agak sedikit berat ya. Bahkan sebenarnya Vian, saya sebenarnya berencana loh menjadikan pertanyaan kamu ini untuk tema video ya. Nanti mungkin di minggu ini atau di minggu depan, saya akan memberikan jawaban untuk kamu lebih lebar mengenai pertanyaan yang emas. Pertanyaan emasnya apa nih mas bro? Pertanyaannya gini, dia adalah salah seorang penggemar buku The Secret. Jadi kalau kamu tahu teman-teman, ada judul buku namanya The Secret yang mengajarkan The Law of Attraction ya. Nah, The Law of Attraction ini teman-teman mengajarkan hukum tarik-menarik. Jadi kalau kamu tahu nih hukum tarik-menarik itu seolah-olah kita adalah Tuhan. Nah, kalau hukum tarik-menarik caranya gimana mas bro? Kamu mikirin apa yang kamu mau, lama-lama kejadian. Nah, itu penjelasannya nanti akan saya jelaskan lebih jelas di video saya, karena itu nggak bisa sebentar. Tapi di sini dia bertanya teman-teman, Vian bertanya, kalau dalam hukum tarik-menarik katanya alam semesta adalah Tuhan. Berarti Tuhan itu alam semesta apa bukan? Kalau memang Tuhan adalah alam semesta, apakah sebenarnya pencipta langit dan bumi adalah alam semesta? Bagus. Gini, Vian, faktanya, ini teman-teman dengerin ya, di luar sana ada salah pendapat mengenai Tuhan. Seolah-olah kalau manusia bisa mewujudkan segala sesuatu menggunakan pikiran yang disebut hukum tarik-menarik, seolah-olah manusia adalah Tuhan. Padahal bukan. Manusia itu kemampuan otaknya besar. Kemampuan otak kita baru digunakan 10%. 90%-nya salah satunya adalah hukum tarik-menarik ini, Vian. Jadi betul, kalau kamu memikirkan segala sesuatu secara fokus, kamu bisa membuat itu menjadi nyata, itu betul. Tapi itu tidak menjadikan kamu Tuhan. Lalu Tuhan kita siapa mas bro? Tuhan kita ya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan pencipta alam semesta. Ada. Di atas alam semesta ada Tuhan. Karena alam semesta sendiri pun diciptakan. Ya, segala yang diciptakan pasti ada penciptanya. Siapa penciptanya? Tuhan yang Maha Besar. Itu jawabannya. Oke? Ada pertanyaan berikutnya adalah dari Linda Azahra. Pertanyaannya simple. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om, saya mau curhat nih. Saya suami. Oh, suami. Berarti pakai email istri nih ya pak ya. Saya suami anak 1 dari seorang istri yang mempunyai sifat kasar dan berasumsi terhadap saya. Waduh, istrinya berasumsi nih teman-teman nih. Boleh minta solusinya nggak? Gimana caranya saya membimbing dia menjadi lebih baik? Terima kasih Mas Aryan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini pak, kalau saya di posisi bapak, jalan pertama yang akan saya lakukan adalah berdiskusi. Bener, saya diskusi. Tapi diskusinya pakai kasih sayang pak. Bagaimanapun perempuan itu suka dibelai pak. Woi, bener ya. Jadi buat bapak nih yang punya istri, coba belai istrinya. Sambil belai, sambil mijit, bapak ngomong, Ma, kita kan udah nikah lama nih. Ya kalau udah punya anak 1 berarti cukup lama ya pak ya. Kita kan nikah udah lama nih. Tolong dong mama jangan galak-galak, papa takut. Iya elah takut gitu ya kan. Papa takut nih. Jangan mama jangan marah-marah dong. Nih papa pijitin deh. Nanti kita beli makanan enak. Mama percaya dong sama papa. Pokoknya rayu pak, rayu sambil belai. Kuncinya rayu sambil belai. Rayu plus belai, itu aja pak. Ya, jangan cuma ngomong, nggak bisa pak. Harus pakai belai. Ya, karena kan udah nikah nih, belai aja udah. Ntar jadi anak kedua, asik. Ya pak ya, gitu jawaban saya. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan dari Ferdi bukan Ferdi Hasan, Ferdinya Ferdi Irawan. Pertanyaannya gini, bagus nih Mas bro, saya ingin bertanya. Saya sekarang masih sekolah SMA, baru kelas 1, waduh masih kecil ya. Saya selalu merasa iri gitu kalau saya melihat orang lain yang lebih berprestasi. Gimana caranya saya untuk tidak begitu lagi? Tolong pencerahannya. Bagus nih pertanyaannya nih ya.
Kamu bisa iri karena prestasi, itu pertanda kamu orang yang bagus loh, ya. Kamu iri bukan karena orang yang punya mobil, kamu iri bukan sama orang punya rumah, kamu iri sama teman kamu yang punya prestasi, bagus. Kamu pertama, puji dulu diri kamu. Barang siapa yang iri dengan sesuatu hal yang terpuji itu bagus. Gue iri sama dia bro, kenapa? Dia sedekahnya bagus, wah mantap. Gue iri sama dia bro, kenapa? Dia prestasinya banyak, mantap. Itu bagus, puji dulu diri kamu karena kamu bisa iri terhadap suatu hal yang baik. Good. Terus gimana caranya supaya kamu gak iri lagi, Ferdi? Caranya adalah ya berprestasilah. Jadikan hal yang kamu irikan tadi sebagai ambisi supaya kamu bisa lebih baik. Kan untung. Kamu iri sama prestasi teman kamu, jangan malah melemah. Kalau kamu malah melemah malah letoy. Ya kan? Kasih diri kamu Viagra. Viagra kehidupan siapa? Yaitu pikiran kamu sendiri. Bikin kuat, iya kan? Bikin kuat supaya kamu jadi berprestasi. Jangan anggap prestasi teman kamu itu sebagai bencana. Jadikan itu sebagai ambisi. Kalau dia bisa, gue bisa. Sama-sama terbuat dari tanah, sama-sama keluar dari lubang ibu, sama-sama punya otak. Kamu bisa, mereka bisa. Mereka bisa, kamu bisa. Itu caranya, ya. Jadikan itu sebagai ambisi. Oke? Itu aja teman-teman pertanyaan untuk kali ini. Pertanyaan yang bagus-bagus ya untuk minggu ini. Dan saya pun senang membacakannya karena bisa menolong kamu ya. Nah bagi kamu yang ingin sama seperti sahabat-sahabat kamu tadi, pertanyaan kamu ingin dibacakan oleh saya gitu ya, atau bahkan untuk menjadi tema video saya di Pagar Kehidupan, kirimkan sekali lagi email kamu ke email tanyapagarkehidupan@gmail.com ya. Nanti di situ saya akan langsung membacanya dan saya akan pilih dan pilah pastinya mana yang harus saya bacakan dan mana yang langsung saya buatkan video khususnya sebagai tema. Mantap ya. Oke, sampai sini aja dulu teman-teman. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Saya Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.